Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada episode kali ini ada satu cerita datang dari Mas Wisnu di Kebumen. Mas Wisnu menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2016. Jadi pada saat itu ceritanya, ini malam hari, Mas Wisnu itu memang kondisinya tuh lagi lapar. Nah, sepengetahuan dia, Mas Wisnu ini memang tinggal di daerah perkampungan gitu ya. Perkampungan yang memang masih banyak tanah-tanah kosong dan perbatasan antara kampungnya Mas Wisnu dan kampung sebelah itu harus melewati daerah yang lumayan cukup sepi. Meskipun kalau siang itu tidak ada masalah sama sekali. Ya jalur sibuk lah termasuk di perbatasan tersebut ya. Tapi kalau misal udah mulai malam hari ya udah beda cerita. Di situ adalah daerah yang sepi. Kalau rawan atau apa itu enggak juga gitu ya. Cuman itu sepinya dan terkenal lumayan cukup angker. Nah, pada waktu itu Mas Wisnu malam hari, ini ceritanya lapar. Dia sendiri di kampungnya itu memang nggak ada orang jualan, warung sampai malam hari gitu nggak ada. Di kampung sebelah itulah ada satu warung yang memang bukanya mulai malam, sekitar jam 8. Nanti tutup-tutup itu bisa sampai jam 2 pagi. Warung makan, jualan nasi, aneka lauk begitu ya. Dan ya ada tempat buat ngopi-ngopinya kayak gitu juga, ngobrol-ngobrol dengan sesama para pengunjung kayak gitulah. Nah, ini Mas Wisnu akhirnya ya malam hari itu ya, dan dia juga udah beberapa kali ke situ, ke tempat tersebut ya, memang tempatnya enak, rame, seru gitu kan. Nah, akhirnya si Mas Wisnu tadi ngajakin salah satu temannya. Sebut saja namanya, misal Mas Edi begitulah. Mas Wisnu nyamper ke sana. Waktu itu udah malam ya, sekitar jam 10 malam. Lapar katanya begitu kan. Dia terus gimana Nu katanya. Kita ke sana yuk, ke warung itu yuk kata si Mas Edi. Tapi udah malam jam segini. Ya orang memang warungnya bukanya itu kan malam gitu ya. Yuk ke sana yuk. Ya bentar, aku tak ganti baju dulu kata si Mas Edi begitu. Akhirnya sudah, Mas Edi pun masuk ke dalam sana, ganti baju, pakai jaket juga. Berangkatlah mereka berdua dari rumahnya Mas Edi. Mas Edi sendiri itu dari tadi dibonceng itu diem aja gitu ya. Dia itu tidak banyak ngomong. Dan memang hari itu juga antara Mas Wisnu sama Mas Edi itu belum banyak ngobrol. Mas Wisnu nyamperin ke rumah, langsung ngajakin si Mas Edi berangkat jalan gitu. Jadi belum ada sempat ngobrol-ngobrol panjang. Bonceng lah. Nah, saat bonceng, satu kalimat yang yang dari tadi tidak keluar intinya, tiba-tiba itu ngomong saat lagi dibonceng itu di tengah perjalanan. Perasaanku kok nggak enak ya, kata si Mas Edi begitu. Nggak enak, kenapa Ed? Nggak tahu katanya. Perasaanku aja kali ya, kata si Mas Edi. Nah, ngomongnya tuh nggak jelas perasaan nggak enak itu apa. Tapi kemungkinan memang ada sesuatu yang dirasakan oleh Mas Edi. Apa itu nggak tahu juga. Nah, akhirnya sudah. Mereka pun keluar dari kampung. Nah, perbatasan desa itu yang disebut-sebut daerah yang sepi dan relatif ya cukup angker menurut warga desa situ, terutama saat malam hari. Itu mulai kerasa itu mulai jam 9, jam 10 itu daerah situ itu udah jarang banget orang lewat. Nah, jaraknya sendiri itu sekitar 300 meteran lah, itu daerah yang sepi itu ya. Nah, di sana di perbatasan tersebut itu ada sebuah sungai kecil. Ya, sungai kecil yang gak terlalu berarti lah ya. Jembatannya itu juga gak terlalu kelihatan, kecuali cuman ya bambu-bambu semacam itu. Nah, Mas Edi dibonceng, akhirnya apa? Begitu udah deket,
Ini si Mas Edi yang dari tadi nggak pegangan gitu ya, ini tiba-tiba megang pundaknya si Mas Wisnu dan nggak ada suara lagi gitu ya, dia tuh nggak ngomong apapun. Motor melaju ke sana, memasuki daerah yang sepi itu tadi. Nah, di situ Mas Wisnu dan Mas Edi melihat ada sesuatu yang aneh di sana. Jadi, itu kan jalanan kampung biasa ya, jalanan kasar yang bagian kanan kirinya itu ketutup rumput sama ada ya dedaunan-dedaunan ini apa namanya yang berguguran kayak gitu, itu di samping-samping sisi kanan kiri jalan tersebut. Jalanannya pun jadi terlihat lebih sempit. Nah, di tengah-tengah itu sebelum sungai gitu ya, tadi kan ada sungai kecil. Nah, sebelum sungai itu di sana ada bambu, beberapa bambu yang sepertinya dirakit dan itu tuh membentuk kayak semacam pagar. Tetapi pagar tersebut ya pagar sederhana lah gitu ya. Ini kayak seolah-olah bahasa gampangnya tuh apa ya? Kayak ada forbidden gitu lah. Ada ya dilarang melintas di jalan tersebut. Cuman kok aneh. Loh, tumben kok ada beginiannya. Jadi ada bambu melalang gitu ya. Melintang di tengah jalan, itu ada beberapa bambu. Bambunya juga bukan bambu-bambu besar. Bambu-bambu kecil begitu kan. Nah ini airnya berhenti kan. Nah kata si Edi, "Nu, balik lagi aja yuk," kata si Mas Edi begitu. "Kalau enggak, kita lewat sana aja yang muter." Memang itu bukan satu-satunya jalan ya. Ada jalan lain yang relatif lumayan cukup halus. Cuman muternya itu jauh gitu. Kayak muterin kampungnya si Mas Wisnu dulu ke sana keluar. Baru ya itu bisa jaraknya itu 3 atau 4 kali lebih jauh dari rute ini. Nah di situ karena ada yang melintang itu tadi, Mas Edi pun ngomong, "Nu, balik lagi yuk. Kita ngambil jalan yang muter aja." Cuman kata Mas Wisnu, "Lah Ed, kita kan udah sampai sini, kita kan udah deket itu lah. Paling tinggal ke situ doang. Lagian kayaknya kita bisa lewatin itu kok, bisa lewatin ini bambu ini, bisa kok digeser dikit lah," katanya. "Iya Nuk, cuman siapa ya Nuk ya malam-malam begini kok ada yang masang bambu seperti itu. Jangan-jangan memang kita itu nggak boleh lewat ke sana kali Nuk." Mas Wisnu pun diam mempertimbangkan gitu ya. "Udah sampai sini Ed, tapi masa iya kita harus muter ke sana? Udahlah kita lanjutin aja ya Ed ya." "Ya udah terserah kamu Nuk." Nah Mas Edi pun akhirnya menyerah gitu ya. Memang ya bener juga udah deket, ngapain muter lagi ke sana jauh. Dipaksalah masuk ke itu tadi. Jadi bambunya itu ndak tahu secara detail gambarannya bentuknya seperti apa ya. Cuman ya ada bambu-bambu yang melintang tapi itu masih bisa dilewati orang naik sepeda motor. Bisa nerobos ke situlah gitu ya. Dan memang bambu itu agak sedikit diangkat, mereka pun bisa lolos ngelewatin bambu tadi. Nah, lewatlah mereka bambu tersebut dan akhirnya mereka ketemu sama sungai kecil dengan jembatan itu yang gak terlalu kelihatan ya. Setelah mereka ngelewatin jembatan, nah disitulah mereka berhenti lagi. Jadi tepat, mohon maaf, bukan setelah melewati jembatan, tapi begitu mereka berada di jembatan, di depan sana, mereka itu melihat ketemu dengan seorang perempuan. Dia itu pakai kemben doang dan posisinya itu lagi duduk di tengah jalan. Duduk miring ya, kakinya dikesampingin begini. Dan ya Mas Wisnu langsung berhenti di situ. Ed, itu apa ya Ed ya? Itu siapa ya Ed ya?" "Nu, kita balik lagi aja," kata si Mas Edi. "Cuman ya balik lagi ke sana susah. Posisi kita itu lagi di tengah jembatan yang jembatannya itu memang kecil, lebarnya paling nggak ada 2 meter lah waktu itu ya." Dan ya sudah Mas Wisnu pun akhirnya diem di sana ngeliatin itu, kesorot sama sepeda motor. "Ed, itu orang atau bukan sih Ed?" kata si Mas Wisnu. "Nu, kayaknya bukan orang deh Nu, kayaknya bukan orang." Dan si perempuan itu akhirnya jalan dengan cara mungkin bahasa gampangnya itu kayak ngesot gitu ya. Badannya itu diangkat serak, minggir menuju ke
samping sisi jalan ke sana. Dan ini jarak mereka tuh masih lumayan cukup jauh ya. Itu ke sana minggir. Nah, setelah minggir, Mas Wisnu kan memang nungguin. Udah, kita tungguin aja dulu di sini, kita tungguin. Dan akhirnya sudah, mereka pun melanjutkan perjalanan tersebut setelah si sosok wanita tadi itu udah benar-benar menghilang ke sana di semak-semak. Dan gak ada bekas, gak ada apa gitu ya. Mas Wisnu pun nungguin, maksudnya gak langsung begitu hilang terus langsung lewat, enggak, ditungguin. Mungkin sekitar 1 menit, kayaknya aman nih lewat ke situ. Lanjut aja ya. Ya udah lanjut. Nah, Mas Wisnu pun langsung akhirnya apa? Karena takut juga, ya dia pun akhirnya ngebut di situ kan, ke sana. Nah, begitu ngebut tepat di lokasi di mana Mas Wisnu melewati perempuan tadi, seret, di situ ada keanehan selanjutnya. Jalan itu tiba-tiba ketutup sama kabut. Bener-bener kabut itu pekat dan ya tetap ditembus sama Mas Wisnu. Meskipun kabut tersebut itu nggak terlalu panjang gitu ya, paling 10 meter gitulah. Setelah melewati itu, balik lagi ke semula biar udah kelihatan gitu. Mas Wisnu sama Mas Edi dari tadi saling diam dan Mas Edi tuh pegangannya tuh tambah kencang banget. Terus ke sana dilanjutin. Mungkin tinggal sekitar 100 meter lagi lah mereka tuh sampai di situ. Nah, akhirnya mereka sampai di perbatasan. Di perbatasan itu, ya namanya juga malam hari ya, rumah-rumah itu udah pada tutup. Warga juga nggak kelihatan lalu lalang. Sepi, jadi kampung yang sepi seperti kampung pada umumnya seperti itu. Kesana terus, nanti di depan itu baru ada lokasi warung tersebut. Warung itu posisinya di sebelah kiri. Kayak ada lahan kosong, di situ dibangun warung, ada ya memang terbuka gitu. Warungnya sih bentuknya kayak gubuk, cuman di sekitarnya itu terbuka, ada beberapa kursi-kursi, ada beberapa digelarin tikar kayak gitu untuk mereka yang pada makan di sana. Mas Wisnu pun melihat udah mulai kelihatan warung tersebut ke situ. Cuman kali ini ada yang aneh juga, kata Mas Wisnu. Warung itu kalau malam biasanya itu rame. Mas Wisnu kan udah beberapa ya, dia itu datang ke situ makan di sana, selalu rame. Gak kurang dari 10 orang lah yang ada nongkrong di situ ya. Cuman malam itu sepi, bener-bener sepi, gak ada 1 orang pun. Meja ya kosong, tikar-tikar itu juga gak ada yang dudukin. Bahkan apa, di dalam warung sendiri, ini simboknya yang jualan, itu pun gak terlihat di situ. Kok sepi ya Ed ya? Ini sambil jalan gitu ya, mendekat-mendekat, kok kayaknya sepi ya Ed ya, nggak ada siapapun. Belum pada datang kali Nu gitu, atau mereka mungkin udah pulang, kata si Mas Edi. Ya sudah, nggak apa-apa ya kita jadi yang pertama nih, kata si Mas Wisnu. Akhirnya sudah, motor pun parkir di pinggir jalan doang begitu ya, seret, udah diparkirin, turunlah mereka berdua menuju ke warung tersebut. Nah, di warung itu yaitu makin menunjukkan keanehannya. Gak ada 1 orang pun. Mas Wisnu mendekat ke arah warung ya, mau nyari yang jualan gitu kan, mau nyari simbok. Mbok dipanggil gitu, tapi nggak ada sautan sama sekali. Ditungguin di situ sama Mas Edi, celingak-celinguk, mereka duduk itu di kursi panjang di salah satunya di depan sana. Ya kayak gitu, Ed, kok sepi banget ya Ed ya? Iya Nu, kayaknya aneh ya Nu ya, katanya. Aneh kenapa Ed? Iya aneh, kok nggak ada 1 orang pun, kok sepi banget. Pada kemana ya? Dan rumah-rumah warga itu, di sekitaran situ ada rumah warga. Ya mereka itu udah tutupan semua, nggak ada 1 orang pun. Mas Wisnu pun diem di situ ya. Coba berpikir, coba mencerna, ini kita tuh sebenarnya kenapa sih gitu ya? Tadi keinget Ed, tadi itu siapa ya? Yang mana Nu? Itu yang di jalan itu, yang duduk itu. Aku nggak tahu Nu. Ya nggak mungkin lah kalau misalnya ada warga desa atau orang kampung yang seperti itu, katanya begitu kan. Malam-malam kalau dibilang orang gila juga ya nggak mungkin.
orang kelihatan bersih, si perempuan tadi ya yang duduk di tengah jalan itu kelihatan bersih tapi ya masa iya malam-malam kok duduk di tengah jalan seperti itu, kayaknya bukan orang kata si Mas Edi. Mas Wisnu pun setuju dengan hal itu. Ya udah Ed, nanti kita pulangnya muter aja, kata si Mas Wisnu kan. Nah ini nungguin, ini ngomong-ngomong kemana sih yang jual warung gitu ya, kok gak ada si mboknya, si bapaknya itu suaminya juga ndak ada. Biasanya tuh mereka berdua, nanti kadang dibantuin sama anak-anaknya kalau misal lagi rame banget. Itu yang beli pun juga ndak ada. Ini kok sepi banget ya Ed ya? Kita pulang aja apa ya Ed ya? Mas Wisnu ya udah mulai udah mulai agak sedikit takut. Nah saat Mas Wisnu bangun, tiba-tiba dari arah jalanan kampung, ini berjalan seseorang. Dan seseorang itu adalah yang mereka temui di tengah jalan tadi. Itu adalah seorang perempuan yang pakai kemben itu, yang duduk ya, yang jalan itu ngesot. Kali ini tuh dia berjalan, di sampingnya tuh kayak bawa bakul, itu isinya itu apa ndak tahu, kayak ditutup pakai daun pisang gitu kan. Itu dibawa begini mendekat ke arah warung. Ed, itu yang di sana bukan si Ed ya, si mbak yang ada di situ bukan si Ed ya. Kayaknya iya ya, jadi apa ya, sosok ini nggak terlalu memancing perhatiannya Mas Wisnu sama Mas Edi. Karena apa? Karena begini, biasanya kan kalau misal penampilannya tuh seorang perempuan itu yang cantik banget atau apa, itu kan pasti memancing perhatian lah. Ini tuh enggak, perempuan biasa gitu ya, bukan yang cantik banget atau apa gitu ya, perempuan biasa aja pada umumnya. Makanya Mas Edi sama Mas Wisnu juga ya biasa aja, cuman ya itu tadi loh, ini kok sama persis, kok mirip dengan apa yang kita lihat di jalanan tadi. Dia itu siapa? Dan dia itu menuju warung, mendekat ke sini. Mendekat, Mas Wisnu sama Mas Edi diem aja gitu kan. Sama-sama udah, keduanya itu udah mulai ketakutan. Ed, ini gimana Ed gitu. Mas Edinya itu udah diem aja, malah duduknya itu merapat gitu kan. Ini makin deket ke warung. Langsung masuk ke warung ke sana. Nah begitu masuk ke warung, si perempuan itu akhirnya apa? Ngomong, nawarin, Mas mau pesen apa, katanya gitu kan. Iya mbak, mbak mau makan, katanya. Mau makan aja itu udah tahu, oh nasi gitu kan. Oh mau makan Mas, iya sebentar ya. Diambilin lah, ada bunyi piring gerutak-gerutuk gitu. Terus diambilin nasi dan sebagainya. Mas Wisnu pun ya diem di samping merhatiin si perempuan tadi. Perempuan itu pun Mas Wisnu sendiri itu awalnya ndak berani ngeliatin ke arah mukanya. Ya karena malu, karena ndak enak juga gitu ya. Kalau ngeliatin terus kan dikiranya bagaimana. Cuman ini ya penampilannya pakai kemben doang seperti itu malam-malam di warung sendirian. Itu lumayan memancing perhatian Mas Wisnu sama Mas Edi. Tapi mereka berusaha sesopan mungkin gitu ya. Tidak menatap dari atas sampai bawah, enggak. Cuman merhatiin tangannya tuh bekerja. Dan sesekali Mas Wisnu itu coba curi-curi pandang lah ke mukanya atau bagaimana. Ya, yang bikin Mas Wisnu takut itu apa? Begitu ngeliatin ke arah si mbak tadi, ternyata si mbaknya itu lagi ngeliatin Mas Wisnu. Mungkin Mas Edi juga sama seperti itu ya. Itu ternyata lagi ngeliatin, tangannya bekerja, tapi matanya tuh ngeliatin terus sambil senyum. Mas Wisnu kan merasa ndak enak, akhirnya buang muka aja gitu. Udahlah, aku nggak mau ngeliatin itu. Sampai akhirnya makanan tadi selesai. Terus ini Mas diterima sama Mas Wisnu kan, ditaruh. Minumnya apa? Ditanya begitu kan, Mbak. Minumnya saya mau kopi mbak, kata si Mas Wisnu. Oh iya, Mas Edi juga sama, nerima nasinya, terus itu pesannya juga sama. Saya juga sama mbak, kopi, katanya. Oh iya, baik. Kelentang-kelenting seperti itu dibikinin lah si kopi tadi. Mas Wisnu, si Mas Edi itu udah mulai ngaduk-ngaduk nasinya mau dimakan. Cuman kata Mas Wisnu, jangan dulu gitu, ngasih kode pakai tangan, jangan dulu. Mas Edi pun kayak ngangguk mengerti gitu ya. Oh iya, diem aja mereka berdua itu. Terus apa? Kopinya pun
tiba, datang, diterima lagi sama Mas Wisnu. Yang punya Mas Edi juga Mas Wisnu yang terima, ditaruh di mejanya Mas Edi tadi. Nah di situ Mas Wisnu nanya, Mbak, bapak sama ibunya itu mana ya Mbak ya? Yang biasa di sini gitu. Mbak ini anaknya atau bagaimana sih? Nah si mbaknya bingung, hah? Bapak sama ibu yang mana? Kata si Mbak. Yang ini Mbak, yang punya warung, yang biasa ngelayanin. Saya sering kesini, yaitu yang ngelayanin biasanya si Mbok, katanya, sama si Bapak. Lah ini tumben, kok mbaknya yang sekarang jaga, katanya begitu kan. Si Mbak itu pun diem aja. Dan akhirnya bersuara juga. Kayak diem sejenak gitu kan, terus baru ngejawab. Bapak sama ibu memang gak ada di sini Mas. Jawabannya begitu. Gak ada di sini gimana Mbak? Orang, ya si mbaknya jawab lagi, ya orang saya yang punya warung Mas, katanya begitu. Hah? Sama-sama nengok Mas Edi. Mas Edi juga sama, melihat dengan penuh tanda tanya dan mata itu seolah-olah ingin mengatakan sesuatu gitu ya, tapi nggak tahu itu apa. Tapi ya Ed ya, katanya, ini saya sama teman saya sering kesini, cuman yang ngelayanin ya itu si bapak sama si mboknya, kata si itu. Wah masnya mungkin salah ini kali, mungkin salah warung kali Mas, bukan warung ini. Orang bener kok Mbak, warungnya tuh warung ini. Sama malam ini kok tumben sepi ya Mbak ya. Nah si mbaknya jawab lagi, warung ini memang jarang rame Mas, yang makan ndak banyak. Dan ya mungkin biasanya sebentar lagi nanti mereka baru pada datang, kata si Mbak tadi. Oh gitu. Mas Wisnu pun dalam hati itu udah mulai merasa aneh. Ya sudah Mbak, matur nuwun gitu kan. Akhirnya sudah. Mas Wisnu pun langsung kepikiran, Mbak ini berapa, nanya gitu kan. Dimakan dulu aja Mas, kata si Mbak tadi. Oh ya wis lah. Mas Wisnu pun pindah tempat, ngasih kode si Mas Edi, geser pindah tempat ke sana. Kita itu butuh ngobrol, intinya seperti itu. Mas Edi pun nurutin, ngerti bahasa isyaratnya si Mas Wisnu tadi. Akhirnya mereka pun pindah tempat, nempatin satu kursi gitu ya, pindah tapi nggak tepat di depan warung di situ, agak ke sana, agak berjarak. Dan di situ Mas Wisnu pun ngomong, aku ngerasa aneh, katanya. Iya Nu, aku juga ngerasa aneh, kata Mas Edi. Kayaknya ini warung yang sama tapi beda Nu, katanya. Aku juga begitu gitu ya. Nu, terus ini gimana, dimakan enggak? Jangan jangan dimakan, kata si Mas Wisnu begitu ya. Kita pergi aja yuk, katanya. Kita bayar, katanya, kata si Mas Wisnu. Nah, Mas Wisnu pun ngeluarin duit. Udah rencananya dia yang kepikiran itu diambil terus udah taruh di atas meja begitu aja. Dia pun nanti bakalan pergi. Baru niat begitu, beberapa orang itu datang ke situ. Pengunjung-pengunjung lain gitu ya. Ini datang ke sana, cuman ya itu tadi. Mas Wisnu sama Mas Edi itu cuman diem aja, gemeteran sekujur badan, katanya waktu itu. Orang-orang yang datang itu ya orang-orang biasa, badannya itu badan-badan warga kampung seperti pada umumnya. Cuman apa? Bagian kakinya itu tuh kaki kuda, kata si itu. Entah kaki kuda, entah kaki kambing, pokoknya kaki-kaki begitu ya, mirip kayak binatang berkaki 4 seperti itu. Cuman kakinya cuma 2 gitu. Cuma pas dilihatin kok kakinya kecil-kecil begitu ya. Dilihatin lagi, ini kok kayak mirip kayak kakinya kuda seperti itu. Nah, begitu Mas Wisnu sama Mas Edi menyadari hal tersebut, akhirnya apa? Uang ditaruh di situ, brek. Mas Edi sama Mas Wisnu pun pergi meninggalkan warung tersebut. Si mbaknya itu cuman ngeliatin mereka berdua gitu kan, sambil ngomong, Mas mau kemana? Itu nasinya ndak dimakan dulu. Si Mas Wisnunya, udah Mbak, matur nuwun Mbak gitu kan.
kami mau pulang, kata si Mas Wisnu. Akhirnya apa menuju ke motor sana, motor dinyalain, untungnya itu bisa jalan lagi. Ya sambil ngeliatin warung itu, orang-orang yang makan begitu semua gitu ya, ngeliatin warungnya. Si mbaknya pun kayak sengaja nungguin mereka berdua, bukan sibuk di dalam warung, ngeliatin mereka berdua. Akhirnya Mas Wisnu sama itu jalan ke sana, lewat jalur yang muter balik ke rumah. Nah begitu udah balik ke rumah, untungnya mereka nggak kenapa-napa, bisa pulang ke rumah ya udah normal gitu ya. Cuman apa keesokan harinya mereka berdua itu sakit, jatuh sakit. Nah udah sakit sekitar 2 hari ya, cerita sama keluarga pengalamannya tersebut. Dan akhirnya coba tuh ke warung situ lagi. Cuman kali ini udahlah, aku nggak mau lewat ke situ, aku mau muter gitu kan. Dan ngajakin beberapa temannya. Nah ini setelah sembuh datang ke warung itu ya, tapi lewat yang muter sana, sampailah di warung yang asli. Nah bentuknya itu sama persis, mirip banget gitu ya. Dan kali ini tuh ada si mbok sama bapak. Ya Mas Wisnu cerita begitu, begini. Si bapak sama si mbok pun yang ada bingung, lah kok bisa gitu ya Mas ya. Kami juga ndak tahu Pak, kami juga ndak tahu Mbok, kok bisa seperti itu. Itu sebenarnya warung siapa? Apakah kita dibawa ke alam lain atau bagaimana? Ya pikirannya Mas Edi, jangan-jangan gara-gara kita itu nyebrangin itu bambu yang udah dipelanggrang, udah dipalangin gitu, makanya kita jadi masuk, ya nggak tahulah ke alam mana. Atau kalau enggak, itu kita masuknya itu pas kabut itu loh. Oh iya ya, ada kabut ya waktu kita ngelewatin jembatan itu. Nah itu tadi, mungkin itu kali ya ya. Nah akhirnya si bapak sama si mbok, ya wislah untung lain kali jangan lewat situ lagi Mas, mending muter aja, itu kan lebih terang, jalanannya juga lebih halus, lebih enak. Yang penting aman, selamat gitu kan, nggak yang kemana-mana. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, terus sampean hilang atau bagaimana, kita juga repot Mas, katanya. Nanti kita kan kehilangan pelanggan juga, kata si bapak. Ya simple gitu ya. Iya juga ya. Lah situ jadikan pengalaman lah, kata si Mas Wisnu. Dan akhirnya bapaknya Mas Wisnu juga mencari informasi dengan apa yang dialami oleh Mas Wisnu tadi, kan sebelumnya diceritakan ya. Ya begitu ternyata, mungkin lagi apes aja lewat ke sana. Biasanya ya normal-normal aja. Tapi memang kata warga ya angkernya itu begitu. Di malam-malam tertentu itu tuh kayak jadi semacam portal atau pintu masuk ke mungkin dunia lain atau bagaimana ya. Itu tadi, kalau misalnya ada sesuatu yang aneh, udah ditutup pakai bambu, balik lagi. Itu bukan warga yang masang, tapi ya mungkin warga di daerah situ gitu ya, tanda kutip ya. Jadi orang itu ya malam ini jangan lewat ke sini. Tapi waktu itu Mas Wisnu sama Mas Edi lewat, dan ya untungnya mereka berdua itu bisa pulang. Soalnya apa? Kejadian-kejadian sebelumnya memang ada yang pulang, tapi pulangnya ya berubah. Mereka itu jadi, untung ini cuma sakit doang ya. Nah yang lainnya itu sampai gila dan sebagainya. Itu aja satu cerita dari Mas Wisnu di Kebumen sana. Terima kasih banyak Mas Wisnu atas ceritanya. Dan kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Ya, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Sekali lagi terima kasih banyak, selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan, jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.